Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Pada pertemuan BPI kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi hak dalam harta. Dalam konsep ajaran Islam, harta adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam harta tersebut ada hak orang lain. Oleh karena itu, ada sebagian harta yang harus dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Hak dalam harta dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan infak. Untuk yang pertama, yaitu adalah zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah secara umum adalah zakat merupakan kewajiban terhadap harta yang memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu, dan waktu tertentu. Zakat memiliki sifat yang khas yang berbeda dengan infak atau sedekah. Misalnya, zakat fitrah dilaksanakan hanya setahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semua jenis dana zakat, baik itu zakat penghasilan, perdagangan, pertanian, dan yang lainnya, merupakan dana terikat yang alokasi dan distribusinya hanya diberikan kepada 8 asnaf atau golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang artinya adalah, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Zakat fitrah itu sendiri adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muslim yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah berarti menyucikan harta karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Untuk itu, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah. Berikutnya adalah tata cara membayar zakat fitrah. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa, yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang sahih riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasai, yaitu dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa kurma atau sa gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan berikutnya adalah sasaran zakat. Sasaran zakat terdiri atas 8 asnaf atau golongan. Yang pertama adalah fakir. Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta atau hasil pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan tanggungannya. Yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan hasil pekerjaan tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung dirinya dan tanggungannya. Yang ketiga adalah amil zakat atau pengurus zakat. Amil zakat merupakan sekelompok orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat zakat masuk dan keluar, serta menyalurkannya. Selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf merupakan sekelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Yang kelima adalah riko,
yaitu golongan mukotab yang ingin membebaskan diri dan telah dijanjikan oleh tuannya akan dibebaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu, dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya. Selanjutnya adalah ghorimin atau orang-orang yang memiliki hutang, yaitu orang-orang yang menanggung utang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Syarat-syaratnya adalah utang itu tidak digunakan untuk berbuat maksiat. Orang tersebut berhutang untuk mengerjakan ketaatan yang dibolehkan oleh syariat. Pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya dan utang itu telah jatuh tempo atau sudah harus dilunasi. Selanjutnya adalah fi sabilillah. Orang ini yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid seperti berperang, berdakwah, ataupun berusaha menerapkan hukum Islam. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan meninggalkan kampung tempat tinggalnya dengan tujuan pemberian zakat adalah untuk mengatasi ketelantaran meskipun di kampung halamannya ia termasuk golongan yang mampu. Yang kedua yang akan dibahas adalah infak. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum atau syariat. Sasaran infak pun tidak dibatasi pada golongan tertentu. Infak dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, tujuan berinfak. Seseorang berinfak untuk kebaikan, seperti donasi atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri. Selain itu, kita hendaknya berbelanja menggunakan harta yang baik dan bukan harta yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memiliki yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya jenis infak. Jenis infak ada 4 macam. Yang pertama adalah infak mubah. Infak ini merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam. Yang kedua adalah infak wajib, merupakan pengeluaran harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar atau mas kawin, menafkahkan istri dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Yang ketiga adalah infak haram. Infak haram merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah infak orang fakir untuk menghalangi syiar Islam. Kemudian yang kedua adalah infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Contohnya adalah infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. Yang terakhir yang akan dibahas adalah manfaat berinfak. Seseorang yang berinfak dapat memperoleh beberapa manfaat, diantaranya adalah
dapat menghapus dosa. Yang kedua, tidak akan mengurangi harta. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Dan yang terakhir adalah terhindar dari musibah. Demikian materi BPI pada pekan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.